Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ayo Sobat Sinau, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sobat Ayu Sinau yang kami hormati, berjumpa dengan kami dalam webinar Ayu Sinau seri ke-48 dengan tema Wujudkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nanti kami di sini akan bedah tuntas Surat Edaran Bupati nomor 2 tahun 2026 tentang P3DN bagi perangkat daerah, BUMD dan pelaku pengadaan di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan. Sobat Ayu Sinau yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita semua bisa mengikuti webinar Ayu Sinau seri 48. Program Ayu Sinau ini merupakan program dari BKDSDM Kabupaten Magetan yang memadai kita untuk lebih memahami dan mengenal program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Magetan. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan BKP SDM beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami tim P3DN untuk mengisi seri webinar Ayu Sinau yang ke-48. Jangan lupa untuk follow sosmed Ayu Sinau di YouTube BKP SDM, like dan komen agar kegiatan Ayu Sinau ini dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kemudian di akhir acara nanti jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan monet. Pada kesempatan pagi hari ini kami tim P3DN izinkan memperkenalkan diri. Saya sendiri Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Magetan. Di sini berkenan menjadi moderator untuk acara pada pagi hari ini karena sesuai dengan SK Tim Perubahan tanggal 23 April 2026, Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Magetan sekaligus Sekretaris dari tim P3DN. Kemudian hadir kami menyapa pada pagi hari ini yang kami hormati Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Dr. Andes Swata MSI. Ya, beliau selamat pagi, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Dalam kepengurusan tim P3DN, beliau langsung sebagai Wakil Ketua tim P3DN. Terima kasih sudah hadir dan menyapa Sobat Ayu Sinau pada sesi 48 Bapak. Kemudian narasumber yang kedua, gak asing lagi, ini Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sedakaf Kabupaten Magetan. Selamat pagi Mbak Kiki. Budia Muhairini, SSTP MSI. Beliau juga pelopor Fokus Bangsa sebelah yang sering-sering juga webinar ya, Forum Komunikasi dan Informasi Pengadaan Barang Jasa, mentor juga di bidang pengadaan barang dan jasa. Dalam struktur tim P3DN, beliau sebagai koordinator tim monitoring dan evaluasi. Kabar baik Ibu? Kabar baik. Terima kasih ya, sehat. Biasa kita lebih akrab manggilnya Mbak Didi. Iya, apa ya? Iya, apa lagi. Nanti kalau ada pertanyaan terkait P3DN, pelaksanaannya di lingkup OPD, kecamatan maupun bagian bisa langsung tanya jawab ke beliau. Kemudian Sobat Ayu Sinau, di sini kami akan mengupas tuntas Surat Edaran Bupati nomor 2 tahun 2026 tentang PDN. Memang kita sudah sosialisasikan secara langsung baik ke PPK maupun penyedia, tapi secara teori sudah kita sampaikan, tapi mungkin Sobat Ayu Sinau mengalami kendala ketika mau mengimplementasikan di OPD-nya masing-masing. Jadi kesempatan ini kesempatan yang bagus bagi semuanya peserta Ayu Sinau untuk menanyakan langsung ke tim P3DN. Ada Bapak Asisten, kemudian ada Bu Kabak PPJ juga. Apa sih P3DN, kemudian kewajiban-kewajiban, sanksi-sanksi yang melekat, kemudian cara pencegahannya,
kemudian secara teknis mulai tahap persiapan Bu Didi tolong nanti disampaikan juga, tahap pemilihan nanti akan kita bahas. Oke, Sobat Ayu Sinau, sebelum kita mulai acara pagi hari ini, izinkan kami berpantun. Seperti yang sesi sebelumnya saya belajar untuk berpantun di sini. Jalan-jalan ke Telaga Sarangan. Cakep. Jangan lupa naik perahu. Cakep. Mari bangga buatan Indonesia. Cakep. Yuk Sobat Ayu Sinau. Mari Sobat Ayu Sinau, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, waktu dan tempat kita persilahkan Bapak Suwata untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Kiki selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Didi, Kabak PPJ selaku narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak moderator, Mbak Kiki, sekaligus ini sebagai sekretaris tim P3DN Kabupaten Magetan. Yang saya hormati Bapak Ibu Ayu Sobat Sinau yang hadir pada kesempatan pagi ini. Terima kasih atas ketersediaannya untuk bisa gabung di program Ayu Sobat Sinau. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan P3DN, yaitu Surat Edaran Bupati nomor 2 tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, jadi saya kebetulan di tim P3DN ini sebagai wakil ketua. Oleh karena itu saya punya kewajiban untuk terus mendorong pada seluruh OPD termasuk BUMD tadi yang nanti akan dibahas. Pak, ini sasarannya itu ya sesuai dengan Surat Edaran Bupati. Oleh karena itu saya nanti hanya sebagai pengantar saja. Secara teknis nanti Mbak Didi narasumber yang akan menyampaikan kenapa ini kita harus disosialisasikan. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya surat edaran itu 2024 sudah ada, tetapi ada beberapa hal di dalam implementasinya di lapangan. Tadi disampaikan oleh moderator, teorinya itu daki-daki itu ya. Memang ada penyempurnaan lah, tapi di dalam implementasinya memang masih ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama. Oleh karena itu, sosialisasi ini dalam rangka untuk membangun persepsi yang sama, sehingga nanti tindak lanjut di seluruh PD itu bisa dilakukan. Dan perlu kami sampaikan, karena ini sudah menjadi regulasi, ada aturannya, ini mulai dari Undang-Undang 3/2014 tentang perindustrian, kemudian ada Perpresnya, kemudian ada Permen, Peraturan Menteri Perindustrian, kemudian Surat Edaran Kepala LKP ya, LKP. Yang ini harus kita jalankan seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari berkomitmen. Kita bagian dari yang menjalankan pemerintahan itu, karena pada prinsipnya ini semua ya administrasi ya. Kita berpemerintah itu sebenarnya adalah beradministrasi. Oleh karena itu, mohon nanti bisa dilaksanakan setelah sosialisasi ini dilakukan. Kemudian beberapa hal yang kami perlu penekanan, jadi sasaran dari sosialisasi Surat Edaran Bupati nomor 2 2006 tentang PDN. Jadi istilahnya ada 3 di dalam surat edaran itu, ada PDN. PDN itu produk dalam negeri, kemudian P3DN itu peningkatan produksi dalam negeri, kemudian TKDN itu tingkat komponen tingkat dalam negeri. Nah, ini istilah kita ini tapi harus dipahami, masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Jadi kita ini diharapkan semua OPD yang membelanjakan uangnya pemerintah, kita kemasnya APBN itu ketika pengadaan barang dan jasa diantaranya ini harus memenuhi yang PDN, kemudian ada TKDN dan sebagainya. Nah, oleh karena itu
supaya nanti di dalam praktek di lapangan itu tidak ada masalah. Karena sebetulnya kalau saya baca di beberapa literasi itu, bagi yang tidak melaksanakan ini sebenarnya ada sanksinya sebetulnya. Hanya kita aja yang belum baik itu kepada PA atau KPA ya, kepada PPK juga. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama, tadi regulasinya sudah jelas, kemudian kita di tingkat kabupaten membuat regulasi dengan surat edaran. Sasarannya nanti termasuk BUMD, kemudian seluruh PD, OPD ini termasuk di dalamnya Bapak Ibu Camat dan juga kepala bagian ya di sekretariat daerah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti secara teknis berapa sih yang harus jalankan ketentuannya maksimal penggunaan produk dalam negeri? Ada yang 25%, kemudian 40% dan lain sebagainya. Ini kan masing-masing punya ketentuan ya. Kemudian ada pengecualian ketika nanti ketiganya item itu tidak terdapat lah baru. Kemudian yang paling krusial kan ketika kita mengadakan barang dan jasa itu tidak bisa dicukupi dari dalam negeri. Kemudian kita harus melakukan import. Nah ini agak menjadi tanda kutip nanti supaya kepada OPD pemangku kegiatan pengadaan barang jasa, ketika mau mengadakan kegiatan barang jasa kemudian harus import, ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Kemudian termasuk bukan hanya pengadaan barang dan jasa, tapi juga jasa konsultan ya Mbak Didi, jasa konsultan, jasa konstruksi, itu pun juga harus mengikuti ketentuan itu. Kemudian beberapa hal perlu kami sampaikan. Jadi kita di surat edaran itu nanti ketika, makanya ini harus disamakan persepsinya nanti. Ketika kita tadi yang saya sampaikan yang perlu ada tanda kutip, perlu penekanan, ketika kita pengadaan barang jasa, barangnya tidak tersedia di dalam negeri, kita harus import. Ketentuannya apabila itu dilakukan, ada pengadaan barang jasa yang import itu harus mendapat persetujuan tertulis. Ingat Bapak Ibu sekalian, Sobat Sinau, persetujuan tertulis, bukan mengajukan kemudian hanya sebatas disposisi kemudian dijalankan, itu enggak. Ketika mungkin dari OPD pernah menjalankan kemudian akan mengadakan barang dan jasa, tetapi di dalam negeri tidak ada, harus import, tapi kemudian mengajukan kepada Bupati katakanlah setuju. Tetapi sebetulnya persetujuan tertulis itu belum ada secara ketentuan, baru setuju Bupati. Kemudian suratnya turun ke OPD pengusul, kemudian ditindaklanjuti. Lah ini yang nanti perlu diluruskan nanti Mbak Didi ya. Ini yang, karena ada beberapa PD yang ini dijalankan kayak begitu dan itu salah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu SOP-nya, jadi ketika akan mengadakan pengadaan barang jasa, utamanya mungkin yang barang import ya. Jadi benar OPD itu mengusulkan kepada Bupati item apa saja, sudah ada formnya ya. Nanti di lampiran surat edaran nanti saya kira Mbak Didi itu apa aja yang perlu disampaikan, lampiran di dalam pengusulan pada Bupati. Kemudian Bupati nanti akan menurunkan untuk dilakukan kajian oleh tim. Kita sudah punya tim, ada surat keputusan yang terakhir kita perbarui ya Mbak Kiki. Jadi tim P3DN Kabupaten Magetan, kebetulan sekretariatnya nanti di Dinas Indak. Tetapi ketika kita melakukan verifikasi atas usulan itu yang diperintah oleh Bupati itu tim lintas, ada dari PBJ, ada macam-macam. Kemudian nanti dikaji, kemudian kita buat kepada Bupati, muncul, itu baru persetujuan tertulisnya, tanda tangannya Bupati ya, itu yang dimaksudkan. Jangan sampai nanti sebelum ada itu kemudian sudah menindaklanjuti, karena ada beberapa yang sudah terlanjur ini. Jadi ya mudah-mudahan setelah sosialisasi ini nanti, karena persepsi kita sudah sama, itu jangan sampai terjadi lagi. Kemudian kita sekarang sudah ada surat edaran yang kita sosialisasikan. Artinya kita sudah mengikat para pihak. Misalkan di dalam surat edaran nanti ada kewajiban laporan seluruh PD.
Nah, laporannya tiap bulan ya nanti. Jadi untuk mengetahui belanja yang kan P3DN-nya itu berapa itu bisa diketahui. Karena kita juga harus melaporkan melaporkan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu di OPD semua saja, termasuk BUMD ya. Jadi tidak harus menunggu diminta laporan, karena surat edaran sudah mengikat ini. Mari kita komitmen terhadap ketentuan ini. Artinya tidak, nunggu, ini belum ada tagihan. Itu setiap akhir bulan. Sehingga nanti laporan kita itu tertib, tercover semua apa yang sudah dilakukan pengadaan jasa, urusan yang P3DN itu semua sudah ada. Oleh karena itu mohon kepada seluruh OPD ya, yang menjadi sasaran surat edaran ini sudah mengikat, tidak ada lagi nanti misalkan membuat surat tagihan. Mari kita saling, ada istilah etika birokrasi ya, ketika saling kita sama-sama OPD ini ada yang minta dicukupi, sebaliknya yang sebenarnya yang minta dicukupi orang lain juga. Mari kita sama-sama menghargai, karena semuanya itu bukan urusannya semata-mata kepentingan dinas semata, tetapi ini Kabupaten Magetan. Oleh karena itu saling apa ya, itu kalau birokrasinya itu harus kita jalankan. Jadi itu. Kemudian termasuk kan ini setiap pengadaan barang jasa pun melampirkan TKDN ya Mbak Didi. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian juga apabila tidak melampirkan itu kan juga ada sanksinya sebetulnya, baik itu PA, kemudian KPA, kemudian PPK, termasuk penyedia. Vendor. ini vendor juga kena loh penyedianya. Jadi ada sanksi ya, sampai kalau tidak keliru itu sampai blacklist juga itu. Oleh karena itu mari Bapak, tentu kita hal yang kayak gini ini kan suasana hati yang tidak baik. Kadang-kadang kita ada kayak begini hanya karena tidak tahu aturannya, kemudian lalai di dalam beradministrasi, maka akan berdampak kepada ya nanti juga bisa material. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama komitmen. Hanya kita sudah ada surat edaran ini dengan PDN, Produksi Dalam Negeri, kemudian nanti kita jalankan bersama-sama. Ini sudah mengikat kepada para pihak karena ditujukan kepada BUMD, kemudian OPD ya, Samad dan kepala bagian. Artinya tidak ada lagi nanti kita itu ada yang berkelit kemudian saya misalkan urusan tagihan tidak melaporkan, belum ada tagihan dan sebagainya. Kewajiban harus kita jalankan. Artinya kalau nanti ini sudah dilaksanakan rutinitas biasa ya ringan sebetulnya. Nah, hanya mungkin mengawalinya kayaknya agak perlu kita ingatkan. Di forum ini kami termasuk yang karena sebagai didaulat wakil ketua ya, kami menyampaikan kepada semuanya Bapak Ibu sekalian, seluruh PD, mari surat edaran yang sudah dibuat kebijakan pemerintah daerah ini untuk bisa dijalankan. Mungkin itu ya dari kami. Nanti monggo secara teknis narasumber Mbak Didi, termasuk monggo nanti kan ini SOP-nya tadi ini nambah. Jadi harus mengestimasi karena ini kan ranahnya di saat perencanaan. Jadi ketika akan mengadakan barang yang dimungkinkan itu barang import, jadi ada lini masa menghitung waktunya. Kami di SOP mungkin antara 10 harian lah kalau proses anunya itu ya di SOP-nya. Jadi mulai dari misalkan dari OPD mengusulkan bupati turun ke tim melakukan kajian, kemudian buat telaah, kemudian jadi. Kita berusaha tim P3DN akan taat pada SOP yang sudah dibuat supaya nanti tidak menyandera pengusul. Apalagi yang ini misalkan rumah sakit itu barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena urusan barang-barang kesehatan ya obat atau mungkin alkes, alat kesehatan, sehingga kan tidak bisa terus molor-molor karena di rumah sakit termasuk banyak yang ini ya bersemua import kalau kira-kira ya budrek kayak import. Makanya itu yang perlu monggo nanti OPD sudah mengkalkulasi kira-kira waktunya ketika mau pengadaan, kemudian pengusulan, SOP-nya sudah ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Monggo nanti langsung bisa materi secara teknis oleh
narasumber dari Mbak Didi. Mungkin itu Mbak Moderator, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Suwata atas materinya. Tahan dulu Sobat Ayo Sinau, pertanyaannya mungkin bisa raise hand atau tulis di kolom chat dulu. Sudah lebih paham, jelas, gamblang Bapak Wakil Ketua tim tadi sudah menyampaikan terkait bahwa surat edaran ini sudah mengikat untuk semuanya, baik ke OPD, kecamatan, bagian, dan BUMD. Itu SE sudah mengikat, dan nanti untuk teknisnya nanti di narasumber yang kedua. Langsung saja ke narasumber kedua, Bu Diah Muhairini, untuk menyampaikan teknis dari SE surat edaran dari Bupati ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Selamat pagi semua rekan-rekan Sobat Ayu Sinau. Ketemu lagi ya kita, alhamdulillah untuk kesekian kalinya sudah mengisi di Ayu Sinau. Selamat pagi Pak As. Selamat pagi, monggo ya Mbak Didi. Semuanya. Jadi benar tadi ya, sebenarnya sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Pak As terkait dengan penggunaan produk dalam negeri gitu ya. Jadi sebenarnya surat edaran Bupati itu merupakan salah satu wujud gitu ya, atau tindak lanjut dari Gernas BBI. Betul. Nah, Gernas BBI itu apa gitu ya? Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia gitu Mbak Kiki ya. Jadi memang tadi Pak As banyak ya sudah ngomongnya, ada PDN, ada TKDN, ada BMP dan sebagainya. Saya tahu teman-teman yang di Ayo Sinau ini tidak semuanya berkecimpung di pengadaan gitu ya. Jadi nanti mungkin saya menyampaikan beberapa yang terkait dengan produk dalam negeri ini tidak terlalu detail karena nanti makin tambah bingung jadi malah gitu ya, malah tambah bingung. Beda kalau di Fokus Bangsa ya Mbak, kan memang khusus untuk para pelaku pengadaan, tetapi kalau yang ini kita akan mengupas tuntas gitu ya, kenapa surat edaran Bupati ini harus dikeluarkan gitu ya. Jadi untuk mengenalkan kepada rekan-rekan Ayo Sinau, Sobat Sinau semua, bahwa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia itu adalah sebuah inisiasi gitu ya, inisiasi pemerintah yang diluncurkan di bulan Mei 2020 gitu ya, yang tujuannya memang untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri. Sebenarnya sudah banyak Mbak Kiki ya. Jadi sebenarnya sudah banyak gerakan-gerakan seperti itu sebelumnya. Ada yang cinta 100% Indonesia, ada yang ayo Indonesia. Iya. Bahkan ada yang fenomenal ya. Itu tadi yang ada kalau misalnya rekan-rekan mungkin ini generasi yang lama ya gitu ya. Kalau bisa pernah ingat dulu ada iklan yang sangat fenomenal gitu ya. Cintailah produk-produk Indonesia gitu. Ini bukan iklan ya. Ini kita ambil hashtagnya aja gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya itu sudah lama. Jadi kalau kita bicara tentang produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri itu bukan baru tahun 2026 ini gitu, tapi sebenarnya sudah cukup lama gitu ya. Jadi memang terus pemerintah nasional secara nasional itu memang terus menggalakkan gerakan nasional ini yang kemudian kita tindak lanjuti dengan surat edaran Bupati gitu. Isinya apa? Ayo kita kupas ya satu-satu. Oke. Di gerakan biar teman-teman juga tahu, di Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini itu tujuannya adalah salah satunya untuk mempercepat, ya boleh disebutkan biar teman-teman ya. Jadi Gerakan Nasional ini tujuannya untuk mempercepat transformasi digital bagi usaha kecil, usaha mikro dan koperasi. Kalau dulu kita kenalnya UMKM ya, yang terlalu sering dengarnya UMKM. Sekarang kita coba ganti ya, jadi UMKK, usaha kecil, usaha mikro dan koperasi gitu ya. Jadi seperti itu. Next nah ini ya, gini. Nah di program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini, program itu ada beberapa target utama sebenarnya, gitu ya. Yang ada 4 target utama. Yang pertama adalah transformasi digital. Transformasi digital ini bagaimana pemerintah itu mendorong pelaku usaha mikro dan koperasi gitu ya untuk masuk ke ekonomi digital, karena memang sekarang kita sedang menuju ke
era digital gitu kan. E-commerce. Jadi jadi mau E-commerce. tidak mau memang usaha kecil, usaha mikro dan koperasi harus ikut juga seperti itu, terutama di ekosistem pengadaan di purchasing gitu ya. Nah, kenapa gerakan nasional ini keluar di tahun 2020? Sebenarnya ini adalah salah satu dampak dari pandemi COVID-19 dulu. Bagaimana masyarakat, sebenarnya bukan di Indonesia saja ya Mbak Kiki ya. Jadi semuanya di seluruh dunia gitu ya. Bagaimana pandemi pada waktu itu benar-benar menghancurkan ekonomi gitu ya. Semuanya terdampak, semua merasakan bahwa ternyata COVID itu sangat besar pengaruhnya. Dampaknya. Gitu. Nah, makanya kemudian keluarlah instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 yang salah satunya yang di-launching oleh Presiden pada waktu itu gitu ya. Ini gerakan nasional ini gitu. Makanya kemudian ketika kita semua ada di rumah pada waktu itu kan, makanya kemudian transformasi digital benar-benar digalakkan gitu ya. Bahkan dulu kalau dulu nggak pernah ya Pak ya kita kegiatan webinar seperti ini ya, selalu bertemu luring. Sekarang daring, apa kan bisa, semua bisa. Ternyata ada dampak positifnya juga seperti itu. Kemudian ada literasi, fokusnya ya ada literasi keuangan dan transaksi gitu. Jadi tadi selain secara digital juga untuk pembayarannya secara digital, bisa pakai kris gitu ya sekarang ya. Kemudian bahkan sekarang ya Mbak Kiki, kalau dulu di versi 5 kan belum sampai pembayaran ya. Betul. Untuk katalog. Nah, versi sekarang 6 di versi 6 sudah sampai ke pembayaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini fokus yang target yang ketiga yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri, di mana pemerintah mewajibkan kementerian, lembaga, BUMN atau BUMD ya gitu, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan belanja produk lokalnya. Nah, itu makanya di target utama yang ketiga inilah kemudian kita menindaklanjuti dengan surat edaran gitu ya, di mana sebelum surat edaran itu keluar, kita sudah membentuk tim P3DN, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten, benar bahwa tim itu tidak hanya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja gitu, sebagai leading sektornya tidak, tetapi ada banyak OPD yang terlibat di dalam tim P3DN tersebut gitu ya. Jadi ketuanya Pak Sekretaris Daerah gitu ya, wakilnya Pak Asisten 2, kemudian ada ketua harian. Nah, ketua harian ini adalah beliau Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan gitu. Terus di dalamnya ada OPD lainnya seperti inspektorat, ada Dinas PUPR, ada bagian perekonomian dan SDA, bagian pengadaan barang jasa gitu ya. Bahkan ada juga dari Kadin. Ya, dari Kamar Dagang ya. Jadi itu terlibat di situ dan itu memang sudah dari pusat memang ditentukan seperti itu gitu ya. Artinya bukan hanya tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan gitu, tapi tugas kita bersama gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, bangga berwisata di Indonesia gitu ya. Nah, itu oke, next. Nah, tadi saya udah bilang kita bukan hal yang baru gitu. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak As gitu ya, bahwa ada Undang-Undang Nomor 3, ada Peraturan Pemerintah 29/2018 gitu ya, di mana semua itu sebenarnya sudah menjelaskan gitu ya, sudah menginstruksikan kepada KLPD, BUMD, BUMN, bahkan swasta gitu ya, untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, yang kemudian lewat Peraturan Presiden 16 yang kemudian ada perubahan kedua ya Mbak Kiki ya, 46/2025, di mana itu lebih jelas lagi gitu ya, menyampaikan bahwa di pasal 86, pasal 58, cukup banyak pasal-pasalnya itu ya. Itu ada kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri, kemudian ada kewajiban untuk tahu apa sih TKDN itu, belanjanya bagaimana, urutannya seperti apa, nanti ya kita jelaskan gitu ya, termasuk bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya kepada usaha kecil, usaha mikro, koperasi yang ada di Kabupaten Magetan untuk bisa bergabung dalam pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya. Jadi ini kita bicaranya pengadaan barang jasa pemerintah, tetapi tidak menutup juga kalau itu belanja pribadi.
karena ini memang tujuannya untuk produk dalam negeri. Gitu ya. Oke. Next. Dari tadi ngomongnya kok produk dalam negeri itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran buat teman-teman Sobat Ayu Sinau bahwa produk dalam negeri itu adalah barang jasa gitu ya, yang termasuk rancang bangun dan perekayasaan. Yang pertama itu diproduksi dan dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia menggunakan seluruh atau sebagian, jadi nggak harus seluruhnya itu tenaga WNI gitu ya, bisa juga sebagian itu dari asing gitu ya, seperti itu. Dan dalam prosesnya itu dia menggunakan bahan baku atau komponen yang bisa seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri. Nah, ketika itu terpenuhi gitu ya, nggak harus semuanya gitu full, misalnya bahan bakunya semua dari produk dalam negeri gitu ya, bisa juga sebagian. Nah, itu juga termasuk dalam produk dalam negeri gitu ya. Nah, kemudian termasuk rancang bangun dan perekayasaan. Ini artinya adalah termasuk perencanaan, jasa gitu konsultasi. Ya, betul, jasa konsultasi, jasa konstruksinya gitu ya. Mungkin kalau biasanya teman-teman biasa dengar design and build, nah build kan itu kan, nah itu sudah termasuk harus juga dalam produk dalam negeri gitu ya. Nah, next. Di Perpres kita yang 16 ini kan sudah 2 kali berubah ya Mbak Gigi ya, sudah 2 kali, sekarang di Perpres 46 gitu. Nah, di Perpres 46 ini untuk produk dalam negeri itu malah lebih rinci di dalamnya, ditambahkan, jadi disempurnakan gitu ya. Kalau kemarin itu belum ada tuh prioritas penggunaan produk dalam negeri, kalau sekarang sudah ada. Jadi salah satu yang dirubah dalam Perpres 16 itu, di Perpres 46 ini adalah bangga buatan Indonesia ini. Jadi sudah bunyi sendiri langsung gitu ya. Jadi memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri gitu ya, dan memajukan industri potensi ekonomi lokal seperti itu. Oke, next. Ini saya memperkenalkan dulu istilah-istilah ya, biar nanti ketika kita masuk ke SE-nya udah lebih familiar gitu. Takutnya nanti pada bingung gitu kan. Nah, yang tadi juga produk dalam negeri sudah paham. Nah, sekarang TKDN. TKDN itu apa sih? TKDN itu singkatan dari tingkat komponen dalam negeri gitu ya. Jadi itu bisa barang gitu ya, bisa juga jasa, bisa gabungannya gitu. Bapak Ibu gak usah bingung gitu. Nah, nanti kita berarti harus ngitung TKDN-nya gitu ya. Apa harus lihat sertifikat? Enggak gitu. Cukup lihat sertifikatnya, nanti bisa dilihat di di websitenya TKDN Kemenperin gitu ya. Jadi Bapak Ibu gak usah mikir, aduh kok ribet banget ya harus ngitung itu. Nah, itu ada petugasnya sendiri, verifikatornya sendiri ketika perusahaan itu mau mengajukan TKDN gitu ke kementerian. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup tahu saja bahwa TKDN itu adalah produk yang dibuktikan lewat sertifikat. Jadi ada sertifikatnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa cakupannya penilaian itu dari barangnya, jasanya atau gabungannya gitu. Kemudian BMP. BMP itu adalah bobot manfaat perusahaan. Jadi itu adalah nilai yang diberikan, penghargaan lah gitu ya, penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang sudah berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Ini juga ada kayak sertifikatnya juga gitu ya. Jadi tapi tidak semua ada. Nah, ini nanti ketika kenapa kita perlu tahu gitu, karena nanti ketika kita belanja barang jasa pemerintah itu ada prioritas-prioritas gitu ya. Makanya saya sampaikan dulu nih awalnya TKDN, BMP gitu, biar ketika kita mau sampai ke belanja impor, kalau terpaksa, artinya gini, belanja impor itu bukan haram ya Mbak, gitu ya, tidak haram, boleh gitu. Tapi ketika nanti ada prioritas pertama sudah terlewati, gak ada, kedua, ketiga, keempat, baru ke yang terakhir. Ada layer-layernya gitu ya. Oke, terus ada lagi istilah, next Mas, ada istilah daftar inventaris barang jasa PDN. Ini juga bisa dilihat ya di TKDN-nya ya. Ini biasanya barang yang belum ada sertifikat TKDN-nya. Nah, perlu dilihat juga gitu. Jadi, nanti tugasnya siapa sih yang lihat ini gitu. Nah, nanti kita bahas lagi. Oke. Terus next ada lagi istilah
Ini kalau ini percepatannya ya, ini instruksi presidennya tadi ya yang saya sampaikan gitu. Nah ini yang menjadi itu juga bunyi loh di impresnya sudah ada kewajiban TKDN 25% dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian penerapan P3DN itu di mana saja sih sebenarnya, kan pertanyaannya seperti itu. Tadi ya Pak As juga bilang kan, terus dari awal gimana gitu ya, berarti kan seharusnya sudah tahu di tahap perencanaan. Betul sekali, jadi memang penerapan P3DN ini ada di tahap perencanaan dan pelaksanaan. Oke, kita coba, kita sebelum masuk ke SE-nya ya, kita coba lihat, karena kebetulan ini kan juga webinarnya ini juga buat para pelaku pengadaan ya, buat BUMD, juga kemudian buat pelaku pengadaan seperti PA, KPA, PPK gitu, bahkan pejabat pengadaan dan pokja pemilihan gitu ya. Oke, di tahap perencanaan gitu, di mana ini PA, KPA dan PPK itu pada saat melakukan identifikasi kebutuhan gitu harus memastikan gitu ya, harus memastikan bahwa barang itu sudah ada TKDN atau tidak gitu. Jadi artinya bukan ketika kita mau belanja gitu Mbak Kiki. Kadang-kala gitu ya teman-teman OPD itu seperti itu. Jadi langsung ketika udah mau belanja gitu baru bingung ini barang dalam negeri apa luar impor atau enggak. Nah itu padahal sebenarnya tahap perencanaan ini kan dilakukan 1 tahun N-1 identifikasi gitu kan, ya. kebutuhan. Iya, betul. Jadi ketika juga penganggaran gitu kan, jadi ada identifikasi. Nah di tahap ini itu sebenarnya kita sudah bicara tentang PDN gitu ya. PA, KPA, PPK gitu ya, membantu PA, KPA kalau misalnya dia juga sebagai PPK, memastikan gitu ya, memastikan barang yang dibutuhkan itu gitu ya, itu memang wajib ber-PDN gitu ya. Dia TKDN harus dicek gitu ya, dicek dari awal, dicek. Makanya tadi saya sampaikan bisa dilihat di websitenya TKDN Kemenperin gitu ya. Kemudian nanti memastikan menghitung estimasi nilainya gitu ya. Nah ini bisa dibantu Mbak Kiki, bisa dibantu oleh tim teknis gitu ya, bisa, apalagi kalau misalnya nanti seperti perancangan gitu ya, itu perlu dibantu oleh konsultan perencana gitu ya. Nah seperti itu. Nah nanti di sini para pelaku pengadaan yang terlibat di tahap perencanaan seperti PA, KPA dan PPK itu mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya, mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber gitu ya. Jadi nanti akan didapatkan dan memastikan bahwa barang yang kita butuhkan itu memang kebutuhan, bukan keinginan gitu. Kadang ini nih yang sering nih ya, terutama laptop biasanya gitu ya, terutama laptop itu Mbak, biasanya teman-teman di OPD lah ya, atau di kecamatan atau di kelurahan apa di mana lah, di UPTD mungkin ya, atau di puskesmas dan sebagainya. Sebenarnya laptop tuh hanya digunakan untuk ngetik, buat semua Excel misalnya ya, misalnya tidak sampai harus bikin desain grafis dan sebagainya. Nah, itu pengennya yang speknya tinggi dan sebagainya, harus yang dari luar dan sebagainya gitu. Nah itu yang perlu dipastikan bahwa barang itu adalah kebutuhan, bukan keinginan gitu ya. Next, kemudian selanjutnya di tahap persiapan. Di tahap persiapan ini kan ranahnya PPK ya, Bapak Ibu yang di sini sebagai PPK penting yang hadir. Penting banget. Nah ya ini benar ya, dia mungkin yang hadir di Ayo Sinau ini yang sebagai PPK atau admin PPK gitu ya. Di sini nanti juga sudah mulai gitu ya menerapkan P3DN ini. Di reviewnya, pada saat review dipastikan lagi gitu ya, memastikan taggingnya PDN itu sudah ada di rencana umum pengadaannya gitu ya, targetnya berapa, kemudian perlu referensi harga apa tidak gitu ya. Terus dalam penyusunan spek dan atau KAK gitu ya, KAK kalau di jasa lainnya atau konsultan ya, seperti itu. Terus di HPS-nya termasuk di draft kontrak. Jadi bicara PDN itu bukan hanya kita ketemu belanja aja, gitu. Tahapannya tuh dari awal gitu, di tahap perencanaan. Makanya itu ini perlu juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang hadir di webinar ini bukan sebagai PPK, mungkin nanti bisa misalnya mengingatkan gitu ya temannya admin PPK untuk oh ini sudah harus dilaksanakan loh reviewnya seperti itu. Oke, terus di tahap persiapan pemilihan. Kalau di tahap persiapan, karena kita gini ya Mbak Kiki ya, sekalian teman-teman Sobat Ayo Sinau, jadi di pengadaan itu ada tahapannya gitu ya, ada perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan gitu ya, kemudian
proses pemilihannya itu sendiri, kemudian pelaksanaannya sampai dengan serah terima gitu ya. Jadi tahapannya masing-masing dan penanggung jawabnya atau yang melaksanakan juga sendiri-sendiri gitu ya. Nah, di tahap ketiga tadi di tahap pemilihan itu yang melaksanakan adalah Pokja atau PP. Apa bedanya sih Pokja sama PP? Kalau Pokja itu biasanya adalah yang tender, pekerjaan yang tender ya. Kemudian kalau yang PP itu pengadaan langsung, mungkin purchasing dan sebagainya. Mungkin sekalian juga lah saya sampaikan ya biar nanti yang sebelumnya tidak pernah berkecimpung di pengadaan biar tahu. Jadi proses pengadaan barang jasa pemerintah itu ada 5 gitu ya. Ada purchasing gitu ya, yang biasanya itu loh yang sekarang setiap proses pengadaan nggak bisa purchasing gitu. Nah, itu purchasing yang pertama. Yang kedua kemudian penunjukan langsung, pengadaan langsung gitu ya, kemudian tender dan tender cepat dan tender gitu ya. Jadi masing-masing. Nah, Pokja ini dia yang melaksanakan proses di tender dan tender cepat gitu ya. Nah, kemudian kalau yang PP untuk purchasing, kemudian untuk pengadaan langsung gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, izin itu koreksi sedikit Bu yang di tahap pemilihan karena saat ini tuh e-purchasing nilai di atas 200 juta kan di PPK. Berarti tahap pemilihan ini pun juga ada PPK di sini. Betul, bisa, betul. Karena tingkat kesalahannya ketika PPK beserta admin tidak didampingi oleh PBJ itu dalam identifikasi kebutuhan dan persiapan, kemudian cek dokumen pemilihannya itu kurang teliti, terutama di tingkat komponen dalam negeri. Ya, boleh. Jadi gini, ketika seorang PPK gitu atau PA-KPA itu sebenarnya memang bahkan di aturannya juga boleh didampingi gitu ya, boleh didampingi oleh tim teknis gitu ya, tim pendukung juga boleh. Tim pendukung artinya yang untuk administrasi dan keuangan gitu ya, tim teknis, tim ahli boleh gitu ya. Jadi ketika di tahap perencanaan sebenarnya ketika seorang PPK merasa kurang mampu, nggak pede lah gitu ya, bahasa gaulnya sekarang nggak pede dengan apa sih yang harus saya kerjakan, apa sih yang harus saya siapkan gitu dokumennya. Nah, itu bisa mengajukan tim teknis, tim tenaga pendamping gitu ya, bisa dari bagian PBJ. Kalau teknis biasanya dari PU, kalau misalnya untuk kerjaan konstruksi ya, jadi kepada OPD. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di situ di tahap pemilihan, ya makasih ya Mbak Kiki ya, itu juga memang karena PBJ itu dinamis Pak As ya. Jadi belum selesai, belum tamat bacanya perpres yang jangankan 46 ya Mbak Kiki, yang sebelumnya 1221 aja belum khatam katanya Mbak Kiki. Ternyata udah ada penyempurnaan lagi, perubahan 46 gitu ya. Jadi memang nggak bisa stop di situ kalau kita belajar PBJ itu. Jadi harus terus update karena memang sangat dinamis ya. Nah, balik lagi ke slide. Di tahap proses pemilihan ini Pokja, PP, tambahin lagi ya PPK gitu ya. Kalau untuk purchasing itu tetap harus melakukan review, memastikan kembali gitu ya, memastikan kembali benar nggak yang sudah disusun tadi, ada berita acara review. Iya, lewat berita acara review gitu, memastikan bahwa barang jasa yang akan kita laksanakan itu menggunakan produk dalam negeri gitu ya. Itu memasukkan persyaratan tersebut dalam dokumen pemilihannya. Terus selanjutnya setelah proses persiapannya baru pemilihannya. Bentar, ini waktunya sampai jam berapa nih Mbak Kiki? Belum sampai ke SE-nya loh ini. Waktu sampai jam 12, cuman nanti sebelum itu ada sesi tanya jawab yang lebih banyak Bu. Ini baru pengantarnya biar itu ya, biar lebih familiar dulu gitu ya sebelum kita masuk ke SE. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah selesai kok ini, habis ini. Oke, terus setelah proses pemilihan tadi, kemudian ada proses persiapan ke proses pemilihan. Nah, itu nanti tugasnya tadi ya, Pokja, PP atau PPK itu mengevaluasi, memastikan, melihat benar nggak ya, barang memeriksa data dukungnya, memeriksa data dukungnya gitu dan sebagainya. Itu nanti kalau Bapak Ibu yang di sini bukan pelaku pengadaan yang di Pokja, PP dan PPK, nanti tunggu aja hasilnya dari mereka gitu ya, dari pelaku pengadaannya itu. Kemudian di tahap pelaksanaan kembali ke PPK gitu ya, memastikan, dimonitoring gitu ya, ketika sudah dapat penyedianya, benar nggak barang yang diberikan itu barang yang sesuai dengan yang dikontrak gitu ya, mengandung TKDN atau misalnya PDN-nya gitu dan sebagainya. Sampai dengan serah terimanya dicek, diperiksa, dievaluasi gitu. Itu adalah siklusnya proses pengadaan barang jasa pemerintah dalam penerapan PDN gitu ya. Terus selanjutnya
masuk ke SE-nya gitu ya. Nah, di SE-nya ini di SE-nya mungkin yang di slide-nya di apa Mas? Di apa namanya? Di PowerPoint-nya satunya. Nah, itu ya. Di SE ini sebenarnya sebelumnya sudah ada ya Mbak Kiki ya. Sudah ada gitu. Memang mungkin gimana ya, kalau SE itu kadang-kadang tuh kalau belum secara langsung kita mau melaksanakan apa pengadaannya gitu yang import itu nggak terlalu dihiraukan gitu ya, nggak dibaca gitu ya pasti ya kadang-kadang ya dengan kewajibannya. Padahal sebenarnya di SE Bupati ini bukan bicara hanya import aja gitu ya, tetapi prioritas penggunaan produk dalam negerinya itu sudah ada di SE Bupati ini gitu ya. Next. Nah ini ya, jadi penggunaan ini next Mas. Ini sudah tadi disampaikan. Next lagi. Sudah saya sampaikan tadi ya sekilas. Terus nah apa sih isinya gitu, apa isinya dari SE Bupati nomor 2 tahun 2026 ini memuat hal-hal ini ya, nanti kita satu-satu. Yang pertama gitu, bahwa pimpinan BUMD juga punya kewajiban untuk membentuk tim P3DN. Oh, ini yang... Jadi kalau kita di pemerintah kabupaten itu kan sudah lewat tim P3DN kabupaten. Jadi di BUMD sendiri juga harus punya tim P3DN, karena kan mereka gini ya, BUMD itu kan dia punya proses pengadabaranya berbeda gitu ya. Nah, itu jadi dia juga ada tim. Nanti siapa tahu ketika BUMD itu mau beli produk import ya, dia kan perlu rekomendasi juga kan ya. Nah, seperti itu nanti tim P3DN yang akan memprosesnya itu, mengecek, melihat dan sebagainya gitu ya. Jadi makanya kalau sekarang misalnya BUMD yang ada di Magetan itu apa aja, PDAM, BPRS gitu ya. Nah, itu harus segera membentuk tim. Harus segera membentuk tim gitu ya. Nanti bisa kita sama-sama kita koordinasi dengan tim P3DN kabupaten gitu ya. Nah, itu. Kemudian saya bilang tadi bahwa beli import itu tidak haram. Boleh gitu, tetapi harus mendapatkan persetujuan tertulis. Ya, harus mendapatkan persetujuan tertulis atau rekomendasi dari bupati yang atas pertimbangan dari tim P3DN kabupaten gitu ya. Terus tata caranya gimana? Tata caranya nanti tadi Pak As juga sudah bilang ada SOP-nya gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan SOP-nya Mas di halaman terakhir. Di lampiran SE juga itu kita sampaikan. Nah, ini SOP-nya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu yang ada di OPD ya, baik itu yang di OPD atau mungkin yang di kecamatan, di kelurahan, di bagian, di UPTD, PU juga ya, UPD kan banyak tuh, atau di puskesmas. Itu yang karena KPA kan ya, nah kan itu juga cukup banyak tuh yang belanja itu ya teman-teman yang di puskesmas juga. Nah, ketika mau belanja import, ini kita lihat nih SOP-nya seperti ini gitu ya. Terus gimana caranya? Ajukan dulu gitu ya. Nah, tadi bilangnya ngajukannya kapan Bu? Gitu ya, misalnya ada pertanyaan, Joni kapan gitu? Apakah ketika kita mau beli terutama obat kata Pak As tadi ya. Terus kayak nodong kan gitu ya. Nah, ingat lagi bahwa sebenarnya proses itu sudah dimulai di perencanaan. Jadi sebenarnya pengajuan rekomendasi ini atau izin kepala daerah ini harusnya di tahap perencanaan, bukan di tahap persiapan pemilihan gitu ya. Nah, ini juga ada di SOP-nya ya nanti. Jadi nanti ajukan surat gitu ya. Kan jadi PPK itu mengidentifikasi kebutuhan gitu. Nah, ketika dapat saya butuh misalnya alat gitu ya. Contohnya misalnya rumah sakit gitu ya. Saya butuh alat X-ray misalnya ya, contohnya aja X-ray. Ini tidak ada di Indonesia dan sebagainya karena sudah diidentifikasi kan gitu. Nah, itu kemudian ngajukan izin gitu ya kepada kepala daerah atau kepada bupati yang dilampiri justifikasi teknis. Dilampiri juga dokumen-dokumennya ya, identifikasi kebutuhannya dan sebagainya itu diajukan. Kemudian nanti dari setelah diajukan ke bupati, nanti ke bupati akan turun ya Mbak Kiki ya. Turun nanti akan diturunkan ke tim. Nanti di sini tugasnya tim, salah satu tugasnya tim P3DN ya, bukan artinya
tim P3DNI dibentuk hanya untuk memberikan rekomendasi. Cukup banyak tugasnya. Ini cuma salah satunya gitu ya. Cuma salah satunya itu. Nah, itu tugasnya nanti akan dicek tuh gitu ya. Jadi di tim itu kan ada bagian-bagiannya gitu ya. Nanti dilihat apakah memang benar alat itu harus impor gitu. Apakah benar di Indonesia itu tidak ada yang bisa menyiapkan alat lainnya seperti itu. Dan kita lihat, nah, justifikasi teknisnya itu yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di OPD itu harus jelas gitu ya, latar belakangnya seperti apa, kenapa harus belanja produk itu, kenapa harus membutuhkan produk itu ya. Kalau misalnya contohnya memang karena tidak ada, sudah dilakukan survei gitu ya, tuangkan di dalam justifikasi itu gitu ya. Nanti formatnya seperti ada di SE-nya ya, di lampiran SE-nya. Kita sudah lakukan identifikasi survei gitu, ternyata memang tidak ada, atau misalnya ada tapi gini dan sebagainya. Tuangkan semuanya di justifikasi tersebut gitu ya, nilainya berapa, terus kita sudah lakukan survei kemana saja dan sebagainya gitu. Itu sebagai bahan juga untuk tim mengevaluasi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti dilakukan pencermatan oleh tim gitu ya, apakah nanti kemudian surat izin rekomendasi itu bisa disetujui atau tidak gitu. Nanti produknya itu adalah surat rekomendasi, betul kata Pak As tadi, bahwa bukan hanya disposisi saja gitu ya. Nah, ini karena hari ini kita sebenarnya sudah disosialisasikan ke beberapa kali ya Mbak Gigi ya. Nah, ini saya mengingatkan lagi, jangan sampai nanti terjadi kembali gitu ya, atau kalau memang belum terjadi, bahwa ketika Bapak Ibu yang ada di OPD itu akan melaksanakan belanja impor harus ada izin tertulis atau rekomendasi dari kepala daerah atau bupati, seperti itu ya. Nah, ini SOP-nya. Waktunya tuh tidak banyak, tadi tidak lama kan? Mengajukannya berapa lama gitu 10 hari, 10 14 hari. Nah, yang lama itu justru biasanya ada yang di tahapan 1-2, tahap identifikasi. Betul. Dan pengajuan izin itu bukan di ranahnya di ranahnya tim. Jadi itu makanya waktunya menyesuaikan OPD masing-masing. Jadi silahkan OPD-nya mau berapa lama gitu kan ketika mengidentifikasi kebutuhan. Dan gitu ini bukan hanya pengadaan barang ya Bu? Betul. Jasa konsultasi, tadi kan perkayasaan dan betul. Jadi bisa barang, bisa jasa lainnya, gitu kan. Karena termasuk rancang bangun dan seperti itu. Oke, balik lagi ya ke selanjutnya Mas. Yang tadi depan, gitu ya. Nah, ini kemudian tadi udah ya, sekarang yang ketiga tadi pengajuannya tertulis itu dilakukan di tahap perencanaan, sudah saya jelaskan ya, bukan tahap persiapan pemilihan. Betul Mbak Gigi. Nah, itu yang sering kali terjadi itu ya. Nah, itu ya, jadi tidak akan terjadi ketika seperti Pak As bilang tadi, mau belanja obat karena mendesak gitu ya. Sebenarnya kan kalau obat itu kan ada stop outcome-nya ya, sudah tahu kira-kira sebulan itu butuhnya berapa lama. Kan tahap perencanaannya sudah ada. Jadi makanya dari awal di tahap perencanaan itu sudah, kalau memang ada belanja import itu harus dipersiapkan seperti itu. Next, yang keempat, PA, KPA dan PPK wajib melakukan pengendalian. Gitu ya. Tadi sudah apa tugas-tugasnya tadi di tahap di 6 tadi ya, di proses pengadaannya, dari speknya dilihat, kemudian KAK-nya sampai dengan pelaksanaannya dengan memaksimalkan penggunaan PDN gitu ya. Terus yang kelima, PA wajib menyusun komitmen rencana belanja PDN di setiap awal tahun anggaran. Nah, ini ya, kalau dulu kita 90, sekarang naik Pak As. Jadi ini secara aturan loh ini, bukan kita yang mau naik kan, memang harus minimal 95% dari total belanja pengadaan barang jasa. Kita cek ketika sudah diumumkan RUP ya Bu ya. Kan itu kelihatan gitu ya. Kenapa 95? Karena belanja impor tuh hanya bisa maksimal 5% dari keseluruhan total anggaran belanja pengadaan barang jasa KLPD ya, kalau kita berarti kabupaten, APBD gitu ya. Nah, itu jadi ini wajib menyusun komitmen. Nanti ketika semua OPD menyusun komitmen, karena yang diwajibkan ini PA, secara otomatis nanti kabupaten juga akan punya komitmen itu nilainya 95 karena kan masing-masing OPD rekapitulasinya. Nah, yang keenam, kewajibannya kepala perangkat daerah, termasuk camat, kepala bagian dan sebagainya, semuanya ya, PA, KPA itu adalah
menyampaikan laporan realisasi belanjanya kepada Ketua Tim P3DN Kabupaten melalui sekretariat, yang sekretariatnya sekarang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kalau 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu dilaporkan ke bagian perekonomian dan SDA karena sekretariatnya ada di sana. Sekarang karena ada perubahan SK Tim, sekretariatnya ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dilaporkan kepada Mbak Kiki berarti ya, sekretariat timnya lewat situ. Siap, gitu. nanti kita pantau. Nanti harus dipantau. Dia setiap tahun, setiap bulan, dan nggak perlu lagi ditagih kata Pak tadi, karena itu udah kewajiban ya Pak ya. Kewajiban melaporkan. Kewajiban gitu ya. Jadi nanti saling mengingatkan lah gitu, saling mengingatkan apa kewajiban dari masing-masing OPD untuk dilakukan dan dilaksanakan. Next Mas, nextnya prioritas. Udah habis, berarti balik ke tempat saya saja, ke filenya saya tadi. Itu ya. Sekarang saya mau menyampaikan terkait dengan prioritas belanja. Kalau tadi udah di share. Oke, yang prioritas belanja Mas Wisnu. Halaman 15. Halaman 15. Nanti karena waktunya agak mepet ya Mbak, enggak saya semua, tapi untuk materinya lengkap, nanti bisa dibagikan ya buat teman-teman Sobat Ayu Sinau untuk dibaca-baca gitu. Tapi ini saya ambil yang poin-poin pentingnya aja. Halaman 15. Hierarki prioritas penggunaan PDN. Oke, ini. Nah, jadi seperti saya tadi bilang bahwa boleh belanja impor itu boleh, tapi ketika kita sudah melewati tahapan prioritasnya. Tahapannya apa aja? Yang pertama gitu ya, tahapannya ketika ada barang ya atau jasa yang penjumlahan, ini pakai bahasa yang lebih gampang dimengerti ya. Kalau bahasanya ini di aturan itu memang agak maksudnya gimana ya gitu. Ini pakai bahasa saya. Jadi ketika ada barang yang penjumlahan TKDN dan BMP-nya itu bermanfaat perusahaan. Iya, itu paling sedikit 40%. Ya, berarti ada penjumlahan TKDN plus BMP paling banyak 40%, maka yang dipilih adalah, yang diambil atau dibelanjakan adalah produk dengan nilai TKDN minimal 25. Gitu ya. Jadi berarti nilai BMP-nya kan 15 kan gitu, karena akumulasi ya kan. Nah, itu adalah prioritas pertama. Jadi ketika nanti PPK mau belanja atau lewat PP atau Pokja gitu ya, harus dilihat gitu ya, dipastikan dicek dulu gitu ya. Oh, ini ada nih barang yang akumulasi TKDN dan BMP-nya 40, berarti yang diambil adalah yang di atas 25 gitu ya, minimal 25 gitu. Nah, ketika tidak ada barangnya itu atau barang jasa itu tidak ada atau tidak memenuhi, tidak mencukupi volumenya gitu ya, maka turun ke prioritas kedua, yaitu barang yang memiliki TKDN saja tanpa BMP gitu minimal ya. Makanya saya bilang, jadi produk itu, perusahaan itu belum tentu punya BMP. Dia bisa punya TKDN, belum tentu punya BMP gitu ya. Jadi makanya itu adalah masuk ke prioritas kedua. Maka yang kita pilih ada yang paling sedikit 25%. Gitu ya. Jadi nggak perlu BMP-nya. Nah, ketika prioritas 1 dan 2 itu tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi, masuk ke prioritas ketiga, yaitu produk dalam negeri. Boleh kurang dari 25%. Boleh kurang dari 25% gitu ya. Jadi pilih dulu yang 25 tuh ya, 25 dulu. Betul. Ketika nggak ada baru pilih yang di bawah 25. Terus gimana kalau nggak ada lagi gitu? Masuk ke layer yang keempat atau prioritas yang keempat, yaitu produk dalam negeri yang non TKDN. Tidak punya TKDN tapi terdaftar di Sinas. Ini kalau untuk yang barang industri ya Mbak ya, Sinas gitu. Karena kalau yang non industri biasanya tidak terdaftar gitu ya. Bedanya apa sih? Biasanya yang industri sama non industri? Tahu nggak Mbak Gigi? Iya, kalau di industri itu sekarang digalakkan di Sinas itu semua produk harus masuk Sinas itu, betul. Jadi bahasa pengadaannya kalau misalnya industri itu barang hasil olahan mentah atau setengah jadi, gitu ya, yang diproduksi dengan skala besar gitu ya. Contohnya misalnya mesin, tekstil, semen, bahan kimia dan sebagainya. Kalau misalnya yang non industri itu lebih fokus pada hasil
konsumsinya gitu ya. Jadi hasil pertanian misalnya gitu ya, kan nggak perlu ada pengolahan di situ. Tidak sudah bahan baku hasil akhir kan, iya, hasil akhir gitu ya, kerajinan tangan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu terdaftar di sistem informasi, nanti dilihat di SIINAS. Industri Nasional. SIINAS. Nah, baru kalau udah prioritas keempat nggak ada juga, bisa Import. ke import. Jadi ada 5 layer ya. Ini ada layernya seperti itu. Gitu sih Mbak Kiki, intinya dari SE Bupati itu yaitu bukan hanya semata-mata impor, tapi juga menjelaskan tahapan-tahapan gimana kita belanja menggunakan produk dalamnya. Sambil menunggu pertanyaan Bu ya, ini kita sharing dulu, kita komunikasi prioritas tadi. Itu gimana Bu? Dalam tahap pelaksanaannya, kita OPD itu kurang cermat dalam mencermati web Kemenperin. Ya, web Kemenperin itu kadang kita kurang cermat. Wah, ini TKDN-nya 25, udah beli ini aja. Tapi dia tanpa memperhatikan ada yang TKDN-nya di atas 25 di atasnya. Kan tidak boleh kita langsung masuk ke layer 3 atau 2. Betul. Tetap harus mengecek prioritas pertama. Iya. Apakah termasuk BMP tadi, bobot manfaat perusahaan? Tidak semua perusahaan mereka sudah susah-susah masuk di dalam web Kemenperin tapi tidak dibelanjakan karena mungkin pemahaman itu minimal TKDN 25 yang ada di mindset kita ya. Hampir semua itu minimal TKDN 25. Kita lupa bahwa di situ ada BMP juga yang menjadi prioritas utama di sana. Itu Bu. Jadi minta tolong ditekankan bahwa itu tuh tahapan layer prioritas utama itu tetap harus dicek dulu semuanya. Tidak boleh langsung ke ketiga atau langsung import. Nah, itu caranya gimana Bu biar kita mengecek masing-masing OPD itu ketika mau belanja itu sudah melalui tahapan-tahapan. Oh, prioritas utama memang sudah nggak bisa, nggak ada. Prioritas kedua juga TKDN-nya nggak ada 25, berarti kita pilih yang prioritas ketiga. Terus kemudian atau langsung import. Ini di Justek-nya nanti tim P3DN itu akan mengecek sampai di situ ya. Betul. Jadi tidak serta-merta rekomendasi itu diberikan. Iya, betul. Bahkan kita pernah juga merekomendasikan tidak belanja. Pernah sekali ya, sudah di tahun berapa ya kemarin itu. Jadi ada kalau tidak salah malah justru dinas perindustrian kalau tidak salah tuh ya. Nggak jadi belanja gitu ya. Karena begitu setelah kita kaji, kita cermati ternyata ada barangnya yang di dalam negeri ya, jadi akhirnya tidak terjadi. Jadi gini, sebenarnya kenapa tadi saya perlu menyampaikan tahapan-tahapan gitu kan ya. Itu kan sebenarnya saringan juga kan ya Mbak Kiki. Iya kan? Di tahap perencanaan gitu ya, PA-KPA itu kan sudah mulai mencari mencari informasi gitu kan, mencari informasi. Oh, ini barang yang kita butuhkan ini ada nggak nilai TKDN-nya? Dia masuk di layer mana gitu kan? Nah, kemudian di tahap selanjutnya persiapan pengadaan, PPK turun lagi kan dengan tim teknis dan itu kan juga ngecek lagi. Makanya tadi dibilang ada kaji ulang, ada review. Bahkan gitu. di tahap RUP pun di situ sudah betul. Ada kolom untuk TKDN-nya. Jadi masing-masing tahapan itu sebenarnya harus dilalui dan itu kan ada istilahnya saringannya lah gitu. Berapapun nilai pengadaan itu. Betul. Iya. Kadang mengecilkan nilai pengadaan ini kecil, tidak ngecek. Nggak perlu pakai PDN lah. Betul, gitu, ya. betul. Padahal sebenarnya dari awal sudah ada tuh kan di sirup kan juga bunyi. Dilihat kan ada taggingnya PDN atau karena kecil kita tidak identifikasi kebutuhan, kita tidak ada berita acara review, itu salah juga ya Bu ya. Jadi sebenarnya gini, bukan hanya semata-mata tanggung jawab PPK Mbak, gitu ya. Memang di setiap tahapan itu kan ada yang bertanggung jawab, gitu ya. Ada yang bertanggung jawab artinya menyaring gitu dari masing-masing tahapan, tahap perencanaannya, persiapan pengadaannya, persiapan pemilihannya, sampai dengan proses pelaksanaan pekerjaannya gitu ya. Jadi memang harus dicermati dan ini karena kita sudah tahu gitu ya, kita sudah tahu, ayo sama-sama, harus sama-sama. Tugasnya itu apa sih gitu ya? Tugasnya apa? Misalnya memang harus dicek di mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Lihat di websitenya TKDN Kemenperin gitu ya. Jadi sehingga hal tersebut tidak terjadi. Memang kalau misalnya sekarang kalau ditanya
Kalau udah terlanjur gimana? Udah terlanjur belanja, udah sampai barang sudah datang, artinya sudah dilaksanakan atau dikerjakan, ya sudah, berarti ya kita perbaiki ke yang kedepannya, gitu ya. Itu tadi yang disampaikan Bapak Asisten tadi yang terkait sanksi, Bu. Oke, sanksi terkait ya. sanksi. Jadi yang sudah terlanjur gimana? Itu sebenarnya ada sanksinya. Tolong Betul. disampaikan, Bu. Oke, kita karena tanpa sanksi kewajiban itu mungkin bisa dinomorduakan. Kita lihat ke slide nomor halaman 17, Mas. Ya. Halaman 17 slide-nya saya ya. Sebelum ke sanksi, itu sebenarnya ada pengawasan, Pak As. Iya. Ya, pengawasan itu dilakukan oleh kepala daerah gitu ya. Wajib dilakukan, wajib loh katanya wajib dilakukan untuk pengawasan gitu ya, melalui inspektorat. Inspektorat, ya. Iya, jadi melalui inspektorat itu ada auditnya, ada reviewnya gitu ya. Bahkan ada laporan. Ya Mbak Kiki ya, laporannya itu sampai sudah 3 kali berubah ya. Dari Sierra, BPKP, kemudian SIPD, PDN gitu ya. Nah itu sampai sekarang juga ada gitu ya dari BPKP untuk dilaporkan gitu ya Pak Asia. Jadi seperti itu. Nah itu salah satu pengawasan dari inspektorat terhadap pengadaan barang jasa, terutama juga di tahap dalam pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri ini gitu ya. Jadi ada pengawasannya. Kemudian kalau next Mas Wisnu, next ini pengawasan tadi sudah saya sampaikan. Next, nah ini pelanggaran itu kan macam-macam ya Mbak Kiki. Kalau proses pengadaan itu ya ada yang dokumennya keterangannya yang salah, ada persekongkolan, ada indikasi KKN. Nah ini salah satunya ada penyalahgunaan status produk dalam negeri. Ada tuh ya kita temukan di katalog. Gitu ya. Ternyata TKDN yang disampaikan bukan TKDN produk itu gitu. Pernah ngalami nggak Mbak Kiki sebagai mungkin tim teknisnya PPK ya? Jadi sanksi dari penyedia juga. Penyedia ketika dia melaporkan bahwa tingkat komponennya segini gitu, berapa persen bobotnya tanpa ada sertifikatnya, itu juga ada sanksi. Nanti ada sanksi daftar hitam ya Bu ya? Iya betul. Sampai itu untuk penyedia. Tapi untuk OPD nanti mohon disampaikan Bu. Oke. Ini penyalahgunaan status produk ini ya dalam negeri. Saya sharing pengalaman di katalognya Magetan. Itu terjadi gitu ya, terjadi. Contohnya waktu itu apa ya? Minyak goreng ya, gitu ya. Ternyata TKDN-nya itu bukan minyak goreng Mbak Kiki. Ya ini contoh aja. Ternyata TKDN-nya itu produk lain. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Berarti kan ada pelanggaran gitu kan oleh penyedia. Nah, jadi sanksinya itu next Mas Wisnu. Untuk penyedia sanksinya ini ya bisa ke penyedia, bisa ke pelaku pengadaan gitu ya. Jadi nanti yang ini untuk sanksi administrasi ke penyedia gitu ya. Itu macam-macam Mbak, sampai benar tadi Mbak Kiki bilang sampai ke sanksi daftar hitam gitu ya. Itu nanti cukup banyak. Ini next Mbak Mas Wisnu. Next, untuk sanksi administrasinya ini ya bisa digugurkan dalam pemilihan gitu ya, bisa tidak dicairkan jaminannya gitu. Ini sanksi administrasinya ya, jadi nanti dilihat tingkat pelanggarannya seperti apa sampai dengan sanksi daftar hitam. Bahkan kalau di katalog next, di katalog itu juga ketika terjadi ini yang terburuk adalah sampai penurunan pencantuman penyedianya. Ya, penurunan produknya gitu ya, seperti itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Selain penyedia itu juga sudah tayang PP, PPK, Pokja yang misalnya menggunakan katalog itu juga tetap harus harus cermat, harus tetap mengecek gitu, harus mengamati lah gitu loh. Jangan tiba-tiba udah yakin aja gitu. Karena memang sekarang itu katalog itu kan nggak ada kurasi dari itu ya, dari LKPP gitu ya. Itu ya. Jadi memang semua berlapis gitu. PPK tugasnya jadi berlapis lagi. Kalau dulu memang katalog semua itu bisa upload, semua bisa dipesan. Bahkan import pun ada di katalog. Seperti itu. Ya, juga nyambung artinya yang terkait dengan sanksi tadi kan saya sebutkan juga. Jadi jangan lupa bahwa ketika kita melakukan pengadaan barang dan jasa, temannya yang urusan P3DN ya, kan ada sanksi kedua belah pihak.
Karena selama ini kan kadang-kadang kita kan tidak tahu, pokoknya yang sudah melaksanakan itu terus gimana yang sudah tidak melalui aturan. Nah itu makanya yang kepada penyedia juga ya tadi saya sampaikan blacklist, tapi kan prosesnya juga ya perlu begitulah, dilaporkan. proses panjang. Nah, kemudian yang ini pengguna yang kita ya kegiatan, oleh karena itu ya PA KPA. Tugasnya berat ya Pak. Makanya perlu didampingi. PPK ini yang harus betul-betul dan jangan sungkan-sungkan minta pendampingan di PBJ. Nggak harus di PBJ aja Mbak Kiki. Silakan. Iya bisa dari. Silakan lah, selalu sharing ya teman-teman. Karena kadang-kadang yang itu terlanjur diem terus menengsat terus itu nanti. Nggak ada komunikasi, tahu-tahu ternyata mekanisme yang saya jalankan sebenarnya belum sesuai dengan aturan. Ya, jadi itu saya kira perlu forum ini nanti mengingatkan kepada teman-teman yang OPD ya, yang selama ini mungkin memahaminya secara parsial, belum menyeluruh. Ini kan sudah bahas. Namun nanti kalau ada yang kurang disampaikan di forum ini. Ya. Di dalam tim P3DN juga ada anggota dari inspektorat. Jadi nanti kita sama-sama melakukan pengawasan, terus kemudian kita juga akan sanksi-sanksi minimal administratif itu nanti akan kita bahas bersama di dalam tim P3DN. Yang penting untuk Sobat Ayo Sinau, sahabat semuanya yang ada di OPD, kecamatan, bagian itu wajib untuk mencantumkan TKDN di dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prioritas-prioritas yang sudah disampaikan Bu Diah tadi. Ada prioritas utama sampai dengan yang terakhir terpaksanya harus import. Itu bukan hal yang haram, boleh dilakukan, tapi ada petunjuk-petunjuk teknis yang harus dilewati sesuai dengan SOP tadi. Begitu ya Bu Diah? Iya, betul. Monggo kita buka sesi pertanyaannya. Sesi tanya jawab, mungkin bisa langsung open mic atau nanti di kolom chat atau di kolom chatnya silakan dari teman-teman di OPD. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mega Kusuma. Mohon izin Bu Kabak menyampaikan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, apakah sumber dana BLUD juga termasuk dalam SE2 tahun 2026? Itu Bu Kabak yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada batasan nilai kontrak untuk pengadaan import? Kebetulan ada beberapa unit kerja yang memiliki pengadaan import dengan nilai 200.000 ya ini, 200.000. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk pengadaan import yang sifatnya rutin, mekanisme pengajuan JASTEC-nya seperti apa? Mungkin ini bisa kolektif atau per item barang. Kemudian yang keempat, bagaimana mekanisme bagi OPD yang sudah terlanjur memproses pengadaan barang import tapi belum membuat justifikasi teknis? Ini borongan ini Mbak Mega nih ya. Iya, memang ada beberapa rangkuman dari pertanyaan teman-teman. Betul, gitu ya. Rangkuman dari pertanyaan teman-teman dan memang ini sudah terjadi menjadi kebingungan bagi teman-teman OPD yang lainnya. Kemudian yang kelima, apakah ada nomor kontak yang bisa dihubungi oleh penyedia sama non penyedia untuk konsultasi terkait mekanisme pengadaan import ini? Borongan ini bisa dua-duanya. Pak As bisa menyampaikan, Bu Didi juga bisa menyampaikan. Ya silakan Bu Didi yang secara teknis nanti yang teknis ya. Nanti Pak As yang tambahin. Yang pertama, apakah sumber dana BLUD juga termasuk dalam SE2 ini gitu ya? Nah, termasuk. Walaupun tidak wajib tersebut di dalam itu ya, kita harus ingat kembali lagi, kita kan kalau pengadaan barang jasa itu kan pegangannya kan Perpres ya. Nah, ada di Perpres itu kan ada pengadaan khusus pengecualian ya, termasuk BLUD, kemudian praktek bisnis mapan, kemudian ada tarif publik lainnya, peraturan lainnya. Dia punya proses pengadaannya sendiri gitu ya. Tetapi pengecualian itu di Perpres itu ya, itu kan dikecualikan. Tapi pengecualiannya itu tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Betul. Artinya walaupun dia proses pengadaannya itu berbeda dengan tidak ikuti Perpres gitu ya, punya aturan sendiri gitu. Tetapi pengecualian itu tidak berlaku atau tidak kewajiban itu tetap khusus untuk PDN tetap untuk PDN. Ya, gitu. Sampaikan tadi tidak berlaku pengecualian untuk PDN, tidak berlaku. Perpres 46 dan 25 bedanya di situ. Lebih ditekankan bahwa semuanya termasuk BLUD wajib.
untuk aturan PDN ini dilakukan. Iya, betul. Jadi berlaku juga ya. Jadi Ya, yang BLUD. belanja di BLUD juga ketika ada belanja import gitu ya, atau juga tetap harus memperhatikan prioritas-prioritas belanja pengadaan barang jasa. Walaupun tata cara pengadaannya mungkin berbeda dengan yang belanja lewat APBD atau APBN. Prosesnya boleh prosesnya berbeda, tapi aturan PDN-nya tetap sama. Tetap sama. Itu yang pertama ya, Mbak Mega. Kemudian yang kedua, apakah ada batasan nilai kontra untuk pengadaan impor? Tidak ada. Tidak ada. Ini bukan proses metode pengadaannya ya. Kalau metode pengadaan memang ada cara pengadaan itu ada batasannya ya. Misalnya APL untuk konstruksi 400 juta gitu ya. Terus untuk tender barang-barang atau jasa lainnya, nah itu 200 juta, itu ada aturannya. Tapi kalau untuk pengadaan impor itu tidak ada, gitu ya, tidak ada. Bisa juga belanjanya nilainya kecil kalau misalnya dia mau belanjanya impor, ya berarti berlaku juga ketentuan itu juga. Gitu. Jadi kalau ada unit kerja yang memiliki pengadaan impor dengan nilai misalnya di bawah 200 tanpa juta, minimal, tidak ada minimalnya ya, berarti tetap harus mengikuti tata cara dalam SE ini. SE-nya. Itu ya Mbak Mega ya. Jadi nilainya tidak ada batasan nilainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk pengadaan impor yang sifatnya rutin, mekanisme pengajuan JASTEK-nya seperti apa gitu ya? Ini seperti rumah sakit kemarin. Seperti rumah sakit kemarin. Kolektif. Jadi secara kolektif di tahap perencanaan gitu ya, bisa mengajukan langsung item-item apa saja yang akan dibeli dengan impor dengan justifikasi teknis. Jadi tidak harus satu barang satu JASTEK, satu gitu. barang satu JASTEK, enggak gitu ya. Jadi kayak contohnya seperti Alkes gitu ya. Alkes atau obat-obatan ya. Nah, terutama obat-obatan. Kalau Alkes mungkin bisa ya satu JASTEK gitu ya. Obat-obatan kan banyak tuh macam-macam. Nah, itu bisa dijadikan satu untuk JASTEK-nya gitu ya. Nanti dilampirkan termasuk spekteknya seperti apa, obat ini apa dan gitu ya. Jadi bisa satu JASTEK untuk beberapa barang item gitu ya. Dan itu dilaksanakan di tahap perencanaan untuk pengajuannya. Kan ini kan sifatnya rutin, berarti artinya setiap tahun pasti berulang gitu kan. Jadi nggak perlu setiap barang itu mengajukan JASTEK atau mengajukan izin, tetapi bisa dijadiin satu gitu ya. Nah, seperti itu. Terus next yang selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 4 dulu. Nomor 4 belum. Bagaimana mekanisme bagi OPD yang sudah terlanjur memproses pengadaan barang jasa barang impor gitu ya, tapi belum mendapat izin lebih tepatnya ya. Belum mendapat izin yang sudah terlanjur. Udah terlanjur, ya. JASTEK-nya udah kelewat nih, harusnya JASTEK-nya sebelum. Karena ini juga barangnya kan sudah diterima, sudah prosesnya sudah itu ya. Jadi sebaiknya tetap membuat JASTEK sebagai backup. Ya, sebagai backup. Jadi tapi tidak perlu dinaikkan lagi ke Bupati karena Bupati nggak mungkin memberikan rekomendasi kalau barang itu sudah ya Pak As ya. Kan? Jadi tetap bikinkan JASTEK, disimpan sebagai backup. Jadi siapa tahu, ya mudah-mudahan enggak, nanti ada pertanyaan mungkin dari inspektorat atau mungkin dari APH ya bertanya terkait kenapa sampai belanja impor. Nah, Bapak Ibu OPD yang sudah terlanjur memproses pengadaan barang jasa impornya itu punya dokumen justifikasi ditambah teknis. Walaupun sebenarnya SOP-nya keliru ya gitu ya. Nanti bisa ditambah Pak As gimana ya Pak ya. Tapi kita juga gitu. Tapi ada kewajiban untuk pengawasan ya Bu ya. Yang sudah terlanjur itu nanti akan kita lakukan. Tetap dicatat dan ketika karena kalau di LPSE itu kan sistemnya terekam semuanya gitu ya. Ketika ada belanja bunyinya import ya sampai selesai nanti akhir tahun ini tetap import gitu. Kalau misalnya tidak ada monitor. Jadi saran dari tim mungkin ya dari kami bahwa ketika proses itu sudah terlanjur gitu ya, maka Bapak Ibu tetap buatkan justifikasi teknis kenapa sampai belanja import, tapi tidak perlu dinaikkan lagi gitu ya. Dan ini sebagai sebagai warning ya Pak ya. Jadi kedepannya untuk tidak terulang kembali. Itu mungkin kejadian ini karena belum tahu ada aturannya seperti itu gitu ya. Karena memang belanja impor yang mendapatkan untuk belanja impor harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah itu ada dari SE-nya Marves gitu ya, bahwa ketika belanja impor memang kementerian juga termasuk semuanya ya, bukan hanya KLPD itu mendapatkan persetujuan gitu, dapat persetujuan tertulis gitu. Dia bukan hanya
pemerintah daerah aja. Iya, menteri gitu. juga. Iya, betul. Gitu ya. Terus yang terakhir. Iya. Terakhir, apakah ada nomor kontak yang bisa dihubungi Nah, ini. oleh Ya, penyedia sekretariat. atau non penyedia untuk konsultasi terkait mekanisme pengadaan? Ada. Nah, itu salah satu tugasnya tim Iya. P3DN ya. Tadi P3DN. saya sampaikan, sudah sempat saya sampaikan, tim P3DN itu banyak OPD gitu ya. Yang sekretariatnya ada di Dinas Perindustrian Perdagangan. Boleh Bapak Ibu ketika mau konsultasi langsung ke sekretariat tim. Boleh. Atau kalau misalnya mau sekalian ada konsultasi ke inspektorat atau ke bagian PBJ, bagian perekonomian, mungkin ke PUPR dan sebagainya yang merupakan bagian dari tim, bisa ya konsultasi. Iya. Tapi kami menyarankan memang satu pintu ke Sekretariat. Bisa ke gitu. selama jam Kalau kerja nomor di- kontaknya mungkin nanti biar Mbak Ya nanti Kiki yang dianu ya jawab. Mbak Kiki, jadi supaya nanti teman-teman di UPD itu mudah mana yang harus dihubungi, nanti silahkan. Kemudian yang nomor 4 ini yang terkait dengan sudah terlanjur ya. Saya setuju, jadi pada teman-teman UPD manakala terjadi yang sudah terlanjur tidak dapat rekomendasi tapi sudah langsung melakukan kegiatan pengadaan dan barang sudah diterima. Sebagai antisipasi lah, hari ini kan kita ya riskan sekali kalau sudah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Apapun bisa dipermasalahkan kita ini. Yang benar aja bisa salah, apalagi ingat jadinya itu, ya. yang Apalagi benar yang salah. saja. Benar, Saya kuliah itu SKS-nya enggak selesai ini. Jadi yang benar bisa salah, apalagi yang salah. Oleh karena itu, backup sekalipun tidak dinaikkan tadi benar. Jadi termasuk nanti kita konsultasikan dengan APIP ya, aparat pengawas, karena masuk di dalam tim. Bagaimana menyikapi kondisi ini? Biasanya kita kan nanti kan misalkan ada ya kalau dulu kan di periksa secara internal ya, sehingga itu untuk backup manakala nanti suatu ketika jagani ada yang mempermasalahkan, karena sekali lagi urusan pengadaan barang dan jasa ini kan sangat rikan sekali, bukan hanya terkait karena salah, tapi ada orang yang luar tidak ada urusan dengan kita itu kadang-kadang mempermasalahkan itu. Nah, oleh karena itu nanti di samping di backup dengan dokumen, nah itu kemudian nanti kita perlu komunikasi dengan tim ya, dengan karena termasuk di dalam tim APIP itu yang supaya nanti bisa backup lah secara administrasi tentu ini karena semua administrasi. Kemudian yang kelima yang dihubungi silahkan, karena tim nanti kan teman-teman OPD yang mau ditanyakan urusnya apa kan begitu. Jadi tim ini ada di Indak, ada di PBJ, ada di kalau konstruksi mungkin di PU lah, kalau yang ada di inspektorat. Tetapi barangkali mungkin di sekretariat ada nomor ya yang bisa dihubungi, sehingga ketika ada yang tanya nanti bisa disalurkan ini dibagi kemana ketika materi yang ditanyakan. Jadi ini satu pintu gitu ya, ya, Pak? satu pintu. Jadi nanti bisa disampaikan kemana sehingga bisa diberikan jawaban sesuai yang diharapkan. Jadi itu mungkin ya teman-teman. Monggo lanjut, mungkin masih ada ya? Masih ada pertanyaan lagi? Ada ini ucapan ke Pak Suwata ini, coba naik ke atas. Nah, ini ucapan semoga Pak Suwata diberikan kesehatan selalu sama Allah Siapa ini? SWT. Amin ya robbal alamin. Disapa Pak, ini kayaknya Ya, terima kasih Mas Ahmad ya. Ya, terima kasih. Ya itu sama ya, doa kita semua kita diberikan kesehatan. Amin semua. Sehat itu mahal harganya. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat semua, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kita, teman-teman di UPD. Dan sekali lagi ya, kita jangan segan-segan sharing ya. Jadi tidak ada masalah ya, jangan sungkan-sungkan nanti terus karena ini saya ada keterbatasan komunikasi dengan para pihak sehingga mengakibatkan pekerjaan kita bermasalah. Nah, jangan sampai ya itu hanya urusan-urusan jalinan komunikasi yang tidak bisa tersalurkan kemudian berakibat kepada pekerjaan kita bermasalah. Jadi saya berharap teman-teman UPD kooperatif lah, kita sama-sama membantu. Jangan sampai nanti kita ini satu bagian semua pemerintah daerah. Jangan sampai di antara kita di dalam melaksanakan kegiatan utamanya pengadaan barang dan jasa,
kita bermasalah itu semua urusan pengadaan barang dan jasa. Ingat itu. Jadi semua yang bermasalah selama ini itu hampir 99% ya, sekian ya, itu karena urusan pengadaan barang dan jasa. Nah, oleh karena itu saya ya hanya pesan kepada teman-teman semua, kehati-hatian. Tadi sudah dijelaskan tahapan yang ini runtut sekali. Ya memang kita harus kober membaca ya. Kalau tidak baca ya taunya dari mana, kan tentu harus membaca. Kadang-kadang kita itu sudah bekerja, harap moco itu rasa-rasen. Nah, makanya ini BKPSDM ada program Ayo Sobat Sinau. Nah, ini saling sharing, mana yang punya ilmu disampaikan pada yang lain. Di forum ini semata-mata urusan-urusan yang menjadi pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin itu ya. Ini ada pertanyaan tapi sama ya, sama ya. Ya, Pak Jasar Septiana. Kelihatannya ada beberapa OPD yang sudah terlanjur ini, ya, Pak. Makanya tadi sudah. Ya, tadi sudah jawab, disampaikan, ya. Sudah Di backup dengan dokumen. Jadi nanti kita komunikasikan ya, Mbak Kiki dengan APIP ya, supaya clear, supaya nanti lah ini setelah kita sosialisasi loh kok ketemu ini lah, sanksinya apa, dan supaya tidak ada kegalauan bagi yang UPD yang sudah terlanjur. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, open mic dipersilahkan atau raise hand dulu. Kayaknya karena nggak ada door prize-nya deh kayaknya. Kita ada door prize-nya. Kita nggak siapkan door prize kayaknya nih. Atau karena takut. Atau karena tambah pusing ya. Tambah pusing. Semua materinya. Saya kira kalau sosialisasinya materi surat edaran Bupati saya kira ringkes ya, intinya itu. Tetapi sebetulnya yang agak proses mau ke SE tadi yang dijelaskan oleh Mbak Didi itu yang perlu pencermatan bersama. Tapi teman-teman yang tim pengadaan di masing-masing OPD saya kira nek ngomong urusan begini mesti langsung nyambung sudah lah. Karena itu kan pelaku sehari-hari lah. Betul. Ini kan istilahnya merefresh kembali lah. Ada yang bertanya? Bapak, Ibu, Sobat Ayo Sinau, monggo dipersilahkan. Kalau enggak, mungkin cukup lah. Ya cukup. Mungkin Bu Didi atau Pak Wata ada closing statement buat Sobat Ayo Sinau terkait PDN ini. Ya, terima kasih. Jadi kami di tim P3DN terus mengajak kepada seluruh PD untuk bisa mentaati ketentuan-ketentuan di dalam pengadaan barang dan jasa, utamanya yang terkait dengan PDN ini. Mudah-mudahan setelah kita sosialisasi ini nanti semua OPD terkait dengan pengadaan barang jasa sudah menjalankan surat edaran Bupati ini, sehingga semua kita tidak punya beban Bapak Ibu sekalian ketika pekerjaan sudah kita laksanakan, kemudian pekerjaan itu dilaksanakan sesuai ke kondisi atau prosedur yang sebenarnya. Itu aja. Pesan saya, taatlah kepada peraturan, karena kita itu dan formalnya bukan omongan ya, kita itu sekarang harus dokumen, semua harus ada dokumen karena kita beradministrasi. Tadi pemerintah itu intinya adalah beradministrasi, semua harus ada administrasinya, intinya itu mungkin dari saya. Bu Didi mungkin ada yang tambahkan sedikit saja? Ya. Sudah cukup. Terima kasih atas waktunya Bapak Suwata dan Bu Diah. Untuk Sobat Ayo Sinau jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, kemudian Monef juga untuk mendapatkan sertifikat. Kita di penghujung acara pada webinar seri ke-48. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam mengisi materi ini. Kita cukupkan acara pada pagi siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.